Ajo Sultan dulu pernah kuliah ya Pernah kuliah di Bandung. di Bandung STBA. Oh, STBA ya. STBA itu terkenal ceweknya sangat cakep. Oh, Bandung. Pantesan playboy. Fitnah lagi. Fitnah. Nah, dulu pernah ngamen nggak kan? Ngamen, pernah ya, tapi nggak lama. Lihat Kameramen bayar. Kameramen dan Chandra TV Belt ya. Pertanyaan tuh Ajo Sultan, hal apa yang Ajo kurang respect mencari penyanyi Minang ya di atas panggung? Kalau Sultan dia nggak hebat, yang hebat itu timnya Musika Studio. Nah ini Kim ini panjangnya apa ya? Kayak bukan bahasa Indonesia, kayak bahasa Cina ya. Kuis interaksi Minang. Itu ngarang-ngarang ya, ada yang itu gitu, kayak gitu. Berarti Kim tuh haram. Haram karena dia ada unsur judi. Tapi kalau dia nggak bayar? Judi itu bukan bayar saja, unsur. Tapi nggak setuju dong berarti ada Kim. Bukan nggak setuju, ini haram. Gempa di Padang segala macam karena judi itu. Yakin saya demi Allah. Ayo stop. Yang mainnya Pak Haji, Bu Haji, asik main. Halo bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dapat Mulifa, dan di sebelah saya ada penyanyi yang sangat saya fan zaman dulu, yaitu Sultan. Cinta di manakah kini, asik. Di Mulifa Channel. Oke. Kita pakai bahasa Indonesia ya, bahasa Indonesia karena ini Sultan ini bukan seputar Minang aja, bukan cakupannya bukan Minang aja, karena beliau adalah salah satu penyanyi Asia Tenggara di zaman transisi dulu. Ini sekitar 20 tahun saya mencari keberadaan beliau. Sempat dulu di tahun 15-an ya, di tahun 2015 komunikasi, tapi hilang jejak lagi. Dan alhamdulillah melalui Chandra ya, Chandra TV Belt TV itu, tolong di subscribe, kita dipertemukan ya, selain berdoa sama Allah ya. Halo Kada Sultan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah. Dalam perspektif kita nih, Bang Sultan nih benar-benar kayak Sultan gitu. Ternyata Lebih dari Sultan. Low profile kan wibawa. Ini Sultannya Sultan asli. Kalau yang lain mau bohongan. Ya, biasanya kan kalau ketemu Sultan itu kan ketemu rakyat biasa kan. Oh, ini Sultan yang rendah hatinya. Rendah hati ya, low profile. Sultan Syariah. Sultan Syariah. Iya. Sultan Syariah ya. Iya. Koruptor syariah ada nggak ya? Oh, nggak ada nanti. Nggak ada ya. Nanti kita syariahkan. Kita ngomongin musik aja, musik. Manggilnya Ajo, Uda, Abang. Kalau Ugang Awak, Pariaman, Ajo. Sudah yuk loh, campur. Besarnya di Bandung. Besar di Bandung, apa orang tua? Asli Minang. Kedua-duanya. Di mana tepatnya? Pariaman Jaya. Ajo Sultan. Ajo Sultan. Ajo Sultan dulu pernah kuliah ya? Pernah kuliah di Bandung. Di Bandung STBA. Oh, STBA ya. STBA itu terkenal ceweknya sangat cakep. Oh, Bandung. Pantesan playboy. Fitnah lagi. Fitnah. Nah, dulu pernah ngamen nggak kan? Ngamen, pernah ya, tapi nggak lama. Jadi iseng ya. Pas di Bandung, saya kan besarnya di Bandung, jadi karir musiknya juga Bandung, karena Bandung itu adalah kota musik, barometer musik Indonesia. Ya, artis-artis kan banyak lahirnya di Bandung. Ya, waktu saya SMA saya pernah ngamen sama teman, tapi itu baru sekali itu saya coba. Pas sampai di warung, ternyata pas saya ngamen guru saya, akhirnya saya kabur. Besoknya nggak mau lagi ngamen. Sekali itu doang ngamen? Sekali itu doang. Tapi polemik waktu kita kan ABG kan, waktu Kanda mengeluarkan musik itu, kita masih SMA apa SMP lah gitu ya. Itu katanya orang mungkin dramatisir kali ya, generalisir. Iya. Sultan itu dia dari pengamen dulu itu, mungkin orang-orang kesok. Dari dulu sampai sekarang saya masih ngamen.
Bukan. Sekarang juga masih pengamen, nyanyi di panggung, Ya, diundang. pengamennya beda lagi. Oh beda ya? Mahal. Oh gitu ya. Pengamen kan sama aja, beda bayaran, beda honor sama beda tempat aja. Wah, luar biasa sekali. Ini Iya kan? sedikit tapi sangat prestek sekali ya. Itu gimana Kanda ketika tahun 98 ya awalnya ya? Ya album pertama 98. Tahun Terpaksa aku lakukan, bukan niat untuk meninggalkanmu. jadi ingat mantan. Cinta yang pernah aku alami tiada lagi aku miliki. Jadi ingat mantan. Ini mata, ini kuping, ini conge dong. Wah ini lagu gila ini, lagu gila. Iya, itu keren. Luar Terpaksa biasa. aku lakukan. Terpaksa Itu aku pernah saya putus sama pacar ya, pakai lagunya Kanda itu kita Ya. balikan lagi. Putus, balikan Putus lagi pas lagu- gara-gara lagu ini. Bukan, ya dia album itu. Beli kaset, kasih ke ceweknya atau dinyanyiin bergitar. Nyanyiin. Dia hafal dulu sehari semalam kan, terus nyanyiin depan dia. Berarti lagu ini Oh, ya, banyak banyak fenomena. manfaatnya ya. Banyak manfaatnya. Bayar ini royalti bayar lah. Tapi dia kan udah putus, nggak jadi istri. Oh, kan? nggak jadi? Nggak jadi. Sekarang dia di mana? Dia jangan ditanya, ntar bahaya terus Ya, nanti kita cerai datang. lagi kayak yang udah. Kita datang, bawa Udah. gitar, kita nyanyiin lagi biar dia balik lagi. Kan dia udah punya istri baru lagi. Berapa? 2 kan boleh 2, 4 boleh. Kenapa emang? Bahaya. Ini setuju sih sebenarnya. Sebenarnya setuju tapi Nanti itu lihat. kameramen bayar. Kameramen dan Chandra TV Belt ya. Oke. Jadi Kanda mulus aja itu, mulus aja ngasih demo dulu kan orang dengan segala macam kegagalannya. Kalau Kanda dulu ngasih demonya gimana, ceritain sedikit. Aduh, saya penyanyi itu penyanyi dari nol, berdarah-darah, nggak gampang ya untuk jadi sultan itu. Enggak kan emang udah sultan namanya. Oh iya ya. Kok jadi sultan lagi? Iya, Bu Jani Sultan Tanjung. Luar biasa ya perjalanannya. Saya di Bandung taman SMA, band-bandan sama kawan-kawan. Terus nginep di rumah kawan. Biasanya di pemain bass pemain bass 3 hari, pemain gitar, pemain drum. Kalau Bandung itu kan kayak American style. Jadi kalau kita nginep di rumah, Paris Panjapa. iya. Habis makan jengkol. Ini Kita namanya- lagi ada di Padang Murah Prasmanan ya, serba 10.000 daerah Rawalumbu ya. Iya. Kebetulan Kanda yang punya. Jadi selain dari penyanyi Malaysia, beliau juga banyak Hobi masak, ya mendirikan usaha. Ada optik juga ya. Ada optik Sultan. Optik Sultan namanya, daerah Rawalumbu ini juga loh. Ya. Punya mitra juga daerah banyak optiknya. Pokoknya datang ke Rawalumbu. Rawalumbu apa namanya ini? Jembatan kosong Rawalumbu, Bekasi. Jembatan kosong Rawalumbu Ada Bekasi ya. murah prasmanan 10.000. Baru 3 hari ini buka Iya. lagi ya. Makan di sini nasinya bebas namanya. Sampai meninggal 10.000 katanya. Sampai mati. Sampai mati, jangan Habis makan hidup lagi. sampai tidur itu. Oke, terus lanjutin ceritanya tadi Kanda. Berdarah-darah karena memang saya penyanyi takdir ya, jadi bukan penyanyi yang Oh, yang instan. mimpi ngejar mimpi gitu enggak. Oh iya. Nah, penyanyi takdir. Jadi saya ngikutin takdir aja dari kecil. Mama kan memang udah nggak ada. Umur 4 tahun mama udah meninggal. Nah, terus saya dibesarin nenek, dibawa ke Bandung, neneknya meninggal terus sama anaknya. Anaknya meninggal sama anaknya lagi, sama kakak. Aduh sedih pokoknya. Ayah masih ayah guru tajwid terkenal di zamannya, terus seorang ustadz juga, khotib imam, tapi apa kalau orang Padang ya panggilnya apa? Apa itu pemain keyboard, kalau dulu harmonium. Oh, harmonium. Mama Gamai ya, untuk gamai itu ya. ya lagu-lagu bisa pakai lagu apa aja, tapi kan dia nggak pakai chord ya, lebih ke Iya. melodi, jalan tangannya jalan. Tapi waktu itu mereka menyanyikan lagu-lagu Islami, gambuy Gambus kalau gambuy. ya. Kalau di Pariaman, alat musiknya masih ada sampai sekarang. Jadi mereka dulu mereka cari nafkah pakai itu, selain berkebun dan lain-lain. Kalau orang Ngamen dong. ngamen Ngamen ya. ngamen.
Nah, tapi dia terkenal, mereka terkenal pada Iya, zaman iya, itu. iya. Tapi nggak fokus di situ. Ya, ada Jadi usaha lain. dia lebih banyak ke hobi. Ya, ya, ya. Nah, saya rasa saya apa namanya, darah mereka, darah seninya mengalir di saya. Dan mungkin dulu mereka tidak sampai ke recording studio. Saya sampai ke situ, sampai recording, sampai bikin album dan lain-lain. Iya. Terus ketemu bakatnya Kanda itu oleh studio itu gimana ceritanya? Jadi waktu saya SMA saya sudah band-bandan. Bandnya banyak di sekolah, di luar sekolah. Jadi saya waktu itu kan dianggap vokalis yang punya suara Warna beda, melengking, ya. color sendiri. Jadi kalau saya latihan banyak diajak band-band di luar sekolah untuk jadi vokalis. Jadi tapi sebenarnya waktu itu karakter vokal Kanda Ajo itu lebih ke rocker. memang rock. Rhapsody, Iron Maiden. Iya, dulu saya suka rock. Jadi sebelum rekaman saya lebih banyak menyanyikan lagu-lagu yang lagi viral saat itu. Misalnya Bon Jovi, terus ada Halloween. Iya. Terus kalau pas apa aja pada saat itu yang lagi terkenal, kita cover. termasuk Metallica, Rock to Neverland. Bisa nge-growl juga. ini kerongkongannya dari karet kayaknya. Dari bisa Pahlawan. kemana aja. Iya. Jadi ya pokoknya gitu. Kita nggak punya pendirian waktu itu. Ya itu kan apa ya, hanya jalan aja, jalan untuk menemukan warna kita sendiri. Nah, tahun 98 taman SMA saya bikin lagu tuh. Bikin lagu, 2 lagu. Lagu apa tuh? Kalau nggak salah, aduh saya lupa ya. Menciptakan sebuah hayalan, semoga jadi kenyataan. Kalau nggak salah ada di album pertama. Iya. Sama aduh satu lagi, ada 2 lagu. Akhirnya saya bikin demo tape, dibantu itu sama sahabat tapi abang ya, senior. Zaman demo tape ya. Iya, di Bandung. Belum ada tune tuh ya. Belum ada Melodyne yang warnanya baling-baling dikit naik. Belum ada studio gitar, masih jauh. Jeffrey tapi orang awak juga, orang Minang, tapi dia besar Sandi, nggak bisa bahasa Padang. Ganteng, main keyboardnya Loch Ness, dia punya studio. Loch Ness, ya. Sampai take vokalnya aja untuk nyari reverb gitu, eho. Reverb. Saya sampai masuk ke toilet, mundur masuk ke toilet biar ehonya dapat. Di toilet. Iya, di toilet. Ehonya eho toilet. Iya, ehonya toilet. Tapi hasilnya bagus. Iya. Nah, terus waktu itu kan demo tape. Iya. Yang kita akhirnya demonya bawa ke Jakarta. Kita muter tuh ke label-label waktu itu. Hampir semua label ya. Ada Blackboard. Terus yang pertama kali dikunjungi? Kalau nggak salah Blackboard kalau nggak salah. Blackboardnya mau. Sempat mau dikasih mobil baru, saya kaget. Wah, nggak percaya deh pokoknya. BMW. Gitu dong, Blackboard apa musik itu? Oh, Blackboard. Kalau sekarang apa ya? Bukan Blackboard sekarang, lupa. Pelangi Record. Pelangi ya. Pak Awan. Dulu ada Alda, terus apa lagi banyak di situ. Iya, Pelangi ya. Iya, nah terus EMI juga, Arnel, orang awak juga tuh. EMI kan punya bule ya, cabang distribusi Michael Jackson ya. Iya, terus EMI, terus apa lagi ya? Warner udah ya. Musika, pokoknya semua label-label besar, termasuk Sony, Akurama. Akhirnya saya terima pinangan Musika Studio karena Musika semuanya itu menerima tuh. Mau semua, mereka rebutan. Masya Allah, karena waktu itu kan warna Malaysia itu kan nggak ada. Iya. Jadi mereka punya. Ya waktu itu kita lagi digempur habis-habisan sama musik-musik Malaysia. Semua tiara. Ada yang tiara. Ya, ada yang Fales tiara. Ya betul. Ada yang ngimbangin kayak Stinky, viral 1 lagu, 2 lagu. Fenomena. Tapi nggak Malaysia.
Setuju nggak? Iya, dia ngimbangin Iya. dengan Indonesianya, Iya. tapi ya gitulah orang Melayu. Materinya waktu itu dibantu sama si pemain keyboardnya Axis, Ajay. Biar kita kan ceritanya mau ngelawan pasar Malaysia nih, ya kan? Iya. Kita mau lawan pasarnya, kita harus Malaysia banget. Tapi gini Kanda, itu Kanda bukan Malaysia banget, malah lebih dari Malaysia itu sendiri, karena waktu di zaman Kanda Ajo mengeluarkan single, mengeluarkan Terpaksa itu lagu yang top itu Axis, Stinky, Ya. itu slow rock sebenarnya, cuman berbahasa Melayu. Ya, Malaysia Ya kan? ya, slow rock ya. Slow rock, dia nggak nyanyi Melayu, dia rock kapak. Iya, Rock kapak waktu itu kan. Ada nada keras, ada nada pemberontakan di situ, tidak mendayu-dayu kan. Nah, dengan masuknya Ajo Sultan ini justru ada mendayu-dayunya di situ dan diikuti sama Neo Boys. Iya. Malah orang Malaysia sendiri yang ikut. Nah, ini. jadi itu hebatnya Musika Studio ya, pihak label saya. Terima kasih yang teramat sangat untuk Musika Studio yang sudah membesarkan saya, Bu Acin, Bu Lucia, Ko Acu, dan semua tim media ya, manajemen TV, cetak, sampai off air. Masih komunikasi sampai sekarang. Masih. Alhamdulillah. Masih. Hebatnya Musika itu begitu hebatnya mereka untuk menemukan talent ya, dan materi juga, strategi promosi dan Musika yang di sana sekarang itu kayak Noah ya. Noah masih musik. ya. Musika itu kalau dulu kan ada almarhum Mas Krisye, Mbak Iya. Rafika Duri, ada Inka Kristi, Orang-orang besar semua dalam. ya, Inka Kristi, Iwan Fals. Kalau yang baru-baru kayak Peter Pan dulu ya, ada Niji dan lain-lain. Itu di album keberapa itu meledak? Album pertama Album pertama Berapa kita di atas 1 juta. 1 juta kopi ya? Iya, kita dapat Platinum ya? Iya, platinum juga. Album kedua Cinta di Mana Kini, platinum juga. Platinum. Di atas 1 juta kopi juga. Yang ketiga Minang tuh ya? Yang ketiga itu Minang, Mudi Arau ya. Iya. Mudi Arau, terus ada lagu Rila Kanan Tamakan. Pokoknya di situ rata-rata untuk Minangnya Sukses lah ya. Iya. Pada pasal. dan saya kira satu-satunya album Minang, klip Minang dapat AMI ini nih. Iya. Tapi Zalmon pernah dulu. Enggak, Ada AMI enggak, ada ek. Ada ek. Kalau jadi saya dikasih tahu baru Sultan nih yang dapat yang apa? Mudi Arau. Budi Arau ya? Ya, Eli Kasim dan lain-lain enggak pernah, Di- enggak pernah. Jadi ini mesti orang Minang juga mesti tahu, jangan bangga sama saya, bangga sama pengarang lagunya. Kalau saya kan penyanyi aja, hanya menyampaikan. Dapat penghargaan di Emmy Award lah. Emmy Award. Waktu itu legend di Minang waktu itu. saingannya Didi Kempot kalah sama kita. Iya, Didi Kempot. Itu live TVRI. Saya sampai nangis. Orang Minang nih harus tahu, karena ini kan penghargaan tertinggi untuk musik Indonesia. Nggak ada lagi di atas itu. Dan saat itu cukup fair ya. Beda dengan sekarang. Sekarang kan Bisa dibeli lah. ya TV kan pada bikin program sendiri masing-masing tuh. Mereka bikin award. Ini pasti nggak fair. Kalau Pesanan. iya, kalau AMI itu fair. Tapi sekarang saya AMI masih ada apa enggak? Ada AMI shirt. Ada Ami. Nah, jadi orang awak harus tahu ya. Jadi Mudi Arau itu udah pernah dapat AMI itu. Nugrah Musik Indonesia. Keren ya? Luar biasa sekali, ini perjalanan sangat keren. Jadi di album ke-6 itu, setelah itu kan Kanda lenyap bagai di telan Jadi- bumi. Sorry. Album Minang yang Mudi Arau ini sebenarnya nggak termasuk, Oh, dalam album Indonesia. bukan project unggulan ya. Jadi ini memang saya minta. Gimana cara Saya mintanya? paksa. Oh, dalam Malaysia, dalam lagu Melayu itu ada lagu Minang gitu. Iya, karena saya kan waktu itu sangat terkenal karena Sultan sendirian nggak ada. Saya termasuk orang Indonesia, putra Minang yang pertama menyanyikan lagu Malaysia itu saya, dan meledak.
sempat star syndrome nggak tuh? Oh enggak. Nggak Saya, pernah ngerasain star enggak, saya nggak percaya saya Waktu jadi Limang artis. Harta. Enggak percaya saya jadi artis. Nggak bisa. Iya, jadi saya waktu itu Allah kasih titipin Mercy segala macem. Saya kan hobi off-road dulu ya. Tapi ya saya kayak gini aja. Nggak pernah ngerasa artis, apalagi bintang segala macam, nggak pernah ngerasa. Ketika udah terkenal itu orang tua masih ada? Enggak, mama udah meninggal umur 4 tahun. Oh, Ya, ayah? papa ada, papa tapi di Padang. Papa di Padang. Saya dari kecil itu pulang tahun 2000-an. Tapi waktu Pas album pertama baru pulang ke Padang. oh album pertama itu, oh Iya. sempat pulang ke Padang, Pulang rame ke dong Padang. ya? Oh, rame. Saya ke makam, saya mau pingsan. Waktu itu saya dengan Della Puspita sama Mbak Betaria Sonata Iya. ke makam. Kampani Balangan, Oh. Yaman. Yaman. Ya. Tapi ada enggak kontribusi sebagai orang Minang untuk Kampung ketika itu? Lagi top-topnya. Banyak lah, Ada ya? banyak dong. Harus dong. Sultan Putra Minang. Ya masa Sultan datang jembatan nggak kebikin gitu ya? Masa lampu jalan aja dibiarin. Jembatan hati dulu. Bahwa kalian punya ajo nih, punya abang, ya, punya ajo yang sudah Melanglang buana. merintis ini jalan ya, jalannya susah ini, berdarah-darah saya sampai pernah makan nasi jatah anjing. Mohon maaf, punten. Nasi jatah buat makan anjing saya makan. Tapi Ajo ada nggak ngebawa orang gitu, orang dari Minang tuh yuk ikut sama gue bantuin, ada nggak buat masuk itu? Saya sering penyanyi Minang misalnya dia lagi terkenal nih, cewek cowok, saya mau hubungin susah, saya pernah telepon. Oh gitu ya, kendalanya di situ ya. Saya telepon, saya Sultan, awak Sultan, bla 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 bla. Telepon manajer awak aja gitu kan. Nah yang gini-gini kan kayak apa ya? Maksud saya tuh saya sayang sama kamu gitu. Tidak, waktu masih terkenal. Masih terkenal. Maksudnya Sekarang penjualan sekarang masih terkenal. enggak, maksudnya dalam penjualan itu masih besar-besarnya. Masih. Jadi ada penyanyi saya lihat, saya mau kasih tahu, ayo, ini ada masukan. Biar kamu nggak hanya main daerah aja, nggak hanya main di daerah. Ya, kalau ada siap bantu nggak? Produksinya mau dong, produksinya ditingkatkan, musikalitas, lagu. Ya itu kan tergantung Kanda dong sebagai. Ya, terus packagingnya, kamu mesti kalau menasional spellingnya jangan nyanyi lagu misalnya Selorok Malaysia, tapi spellingnya Minang. Iya. Spellingnya Minang, musiknya juga masih kental not Minangnya. Jadi masih kental di gambar ini, gambar-gambar. Bahasa Padang di bahasa Indonesiain. Kalau saya bisa dengar janggal. Musiknya juga begitu. Ya kan, coba dong bergeser, jangan sekarang kan sudah canggih. Ikut dong. Upgrade. Jangan gitu-gitu aja biar lebar, ya kan? Ya kan Kanda pernah tuh saya lihat. Jangan program terus. Ajo pernah tuh nongkrong di tempat komunitas orang Minang beberapa kali kita lihat kan. Itu Ajo ada nggak ngelihat bakat seseorang itu di sana gitu? Kalau orang Minang jangan ditanya. Kalau untuk seni kita nomor 1 lah. Iya, produksi terbesar ya di Indonesia Minang sekarang. Minang, Batak, Sunda. Ya, jadi itu penyanyi di Padang, di kampung aja, penyanyi organ, suaranya kalah penyanyi yang top-top. Nah, ini masalahnya industri musik yang ada di Sumbar. Mereka hanya memikirkan kepentingan pribadi aja. Jadi tidak ada apa ya? Kalau saya nih di Musika Studio, memang saya kepentingan pribadi itu maksudnya hanya memikirkan kepuasan pribadi dia, keuntungan pribadi. Jadi si artisnya tidak di manage. Oh iya. Gitu. Benar-benar. Jadi saya pernah dengar. Jadi tayang di YouTube udah selesai aja. Iya, saya pernah dengar nih. Ini si A nih. Yuk sini rekaman sama saya. Meledak. Udah. Kasih 2 juta, udah. Nggak dikasih apa-apa. Nggak ada royalti. Ya ini kan jahat.
Emang jahat emang produser-produser Minang nih. Jahat, nggak jahat, nggak boleh. Jadi, Maksudnya enggak itu. Bagi yang jahat ya, bagi yang baik ada juga. kita kan nggak sebut Nggak sebut labelnya. yang Ya. enggak kita yang jahat pasti ada, yang baik ada juga. Saya kira nggak hanya Minang aja. Ya yang baik pasti ada Memang kan. kelakuan mereka begitu rata-rata gitu. Jadi Tapi ada yang baiknya walaupun dikit. baiknya nggak tahu. Walaupun dikit. Kita nggak tahu yang baik. Berarti kalau banyak, berarti bukan oknum. Iya kalau banyak berarti jamaah. Iya jemaah. Nggak, ini betulan ya. Iya, Ini iya. betulan. Saya kan Betulan apa beneran nih? beneran. Beneran. Sumpah lo. Nggak hanya Minang aja. Ayo, kapan lagi? Jangan para seniman ini dijadiin objek untuk apa ya? Hanya kepentingan pribadi untuk memperkaya. Kekayaan diri sendiri. Iya. Sementara si artisnya dilepas begitu saja. Satu Terus, album. selesai. Iya. Terus kalau kayak saya ini kan memang ada TV-nya, ada Iya. media cetak, ada radio. Ini dan habis lain-lain. di YouTube aja. Adalah seorang penyanyi dia viral beberapa kali tapi nggak pernah manggung. Ada. Ada. Ada di Minang tuh. Jadi harusnya kan dijadiin bintang nih artis kita nih, di manage ya kan? Karena orang Minang tuh gini juga kayaknya Jo. Kalau dia komunitas dia gitu, terus ada acara gitu. Kadang-kadang dia suka tikung menikung itu loh. Dia misalnya ditelepon nih, tolong dong panggilin si A gitu. Si A lagi top. Kadang-kadang dia jawabnya si A lagi digigit anjing. Dia sakit, sibuk gitu. Ah ini banyak nih. Banyak gitu. Ya kan? Nah, ini permasalahannya. Itu dapat jawaban dari Ajo. Ajo harusnya ini dong. Ajo jadi industri musik ini seniman lingkungannya kecil. Jadi kalau baiknya itu jangan saling menjatuhkan begitu, nggak bagus. Iya. Saya juga- Kalau mental miskin begitu. Jadi kalau orang mental miskin dikasih duit 10 juta dia bawa iPhone. Kalau orang mental kaya dikasih 10 juta dia diriin rumah makan. saya dong. Itu bedanya mental miskin. Nih duit 10 juta nih, dia lari langsung iPhone lumayan. Saya nih nggak pernah pakai HP bagus dari dulu. Itu makanya seputar duit lah gitu kan. Apalagi sekarang ini dulu kita manggung ya 2010-an ke bawah itu saweran itu nggak santer loh. Untuk Minang biasanya untuk tujuan ya kan. Tidak orang sini kita. Sekarang bisa jelek-jelekan gara-gara saweran, jelek-jelekin. Saweran itu diambil berantem, nggak tegur-teguran gara-gara saweran sedekah. Apa itu yang disebut dengan fenomena Minang sekarang? Jadi mungkin begini. Jadi ada seniman, ada artis, ada selebriti, ada